Pemirsa, bagi umat Islam Indonesia, Lebaran Idul Fitri merupakan momen spesial menjalin kembali tali silaturahmi untuk keluarga, teman, dan juga tetangga. Nah, di Indonesia ada tradisi khas Lebaran Idul Fitri yang bisa dibilang sebagai bagian dari cara masyarakat menjaga tali silaturahmi, yaitu halal bihalal. Berikut penjelasannya khusus untuk Anda. Kita akan lihat ya, apa sih halal bihalal itu? Karena kerap kita lakukan setiap momen lebaran, apalagi ya ibu-ibu sudah siap dengan baju shimmernya, berbahan shimmer, tapi tahun lalu dengan sagenya, warna sage ya. Kemudian untuk halal bihalal sendiri adalah tradisi yang ada di Indonesia pasca Lebaran Idul Fitri tiba. Artinya semua keluarga akan berkumpul untuk menyambut Idul Fitri dengan halal bihalal ini. Kemudian kalau kita lihat dari kamus KBBI, pemirsa, yang merupakan dari penafsirannya, maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Diadakan di sebuah tempat, yaitu di auditorium, aula, dan juga sebagainya oleh sekelompok orang. Ini biasanya ya kalau PNS setelah masuk kantor ada semacam acara halal bihalal, kemudian mungkin bagi Anda bersama teman-teman sibuk mungkin tidak sempat bukber, mungkin akan ada agenda halal bihalal berikutnya setelah pasca lebaran ini. Kita akan lihat dari mana sih asal muasal atau berasal dari mana sebenarnya halal bihalal ini terjadi. Kalau kita lihat, kita kutip dari beberapa tokoh yang sudah membuat statement dan juga pemaparannya di sejumlah buku dan juga media massa. Untuk yang pertama kita lihat dulu Nasaruddin Umar, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, yang menyebutkan bahwa sebenarnya ini lahir dari buah pemikiran dari pemuda yang ada di Kauman Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka ingin ada suatu pertemuan yang bisa menjadi wadah bagi setiap momen begitu ya. Dan lahirlah sebuah momen, yaitu momen dari perayaan HUT RI 1945 dan juga momen Idul Fitri. Inilah kedua momen yang disebut sebagai momen istimewa oleh pemuda Kauman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan bergeser, sebelum bergeser ke sejarawan J.J. Rizal, buku yang ditulis oleh Nasaruddin Umar ini berjudul Hakikat Menjalin Silaturahmi, yang sudah dimuat pada tahun 2022 silam. Kemudian kalau kita lihat pemaparan dari sejarawan J.J. Rizal, ia menulis di sebuah media massa, tepatnya Tempo, yang menulis bahwa ini sebenarnya halal bihalal ini dipopulerkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1946. Ada sebuah pertemuan di tahun 1946, yaitu di momen Lebaran, di mana beberapa tokoh yang berbeda ideologi ini berkumpul di tahun 1946, tepatnya di Idul Fitri 1946, sehingga dari perbedaan ideologi ini bisa disatukan, saling maaf-memaafkan, yang telah diinisiasi oleh Kiai Wahab dari pihak Nahdlatul Ulama, atau Kiai Wahab Hasbullah ya, ulama dari Nahdlatul Ulama. Inilah Kiai yang kemudian menjadi inisiator halal bihalal dilakukan setiap momen Lebaran yang disampaikan langsung ke Presiden Soekarno. Kalau untuk melihat dari tokoh berikutnya ada Buya Hamka. Buya Hamka juga memprakarsai dari halal bihalal ini karena diucapkan spontan saat bersalaman dengan Presiden Soekarno. Ini dia ya, dari buah pemikiran tiga tokoh yang melahirkan halal bihalal ini terjadi setiap momen Lebaran. Kita akan lihat juga apa sebenarnya tujuan dari halal bihalal, yaitu mengumpulkan sekelompok orang, saling bersilaturahmi, dan juga tidak hanya terjadi di lingkungan kantor, tapi juga sekolah dan juga organisasi, begitu ya. Dan kemudian kalau dari kita kutip Profesor Quraish Shihab, ia mengutip dari laman MUI ya, kami kutip dari laman MUI yang menyebutkan bahwa tujuan dari halal bihalal ini untuk menyambung silaturahmi yang tadinya putus menjadi terikat kembali. Itu tadi kami ulas lebih dalam soal bagaimana sebenarnya halal bihalal ini lahir dan juga bermanfaat untuk menjalin silaturahmi yang kami kutip dari berbagai sumber.